Film action terbaik 2023. Film dibuka dengan aksi penyelamatan nyawa Tyler yang ditemukan di dekat sungai di India. Dengan cepat dia diangkut ke Uni Emirat Arab untuk perawatan medis yang mendesak. Selama perawatan, Nick, Han, dan Yas selalu menemani Tyler. Setelah berbulan-bulan perawatan intensif, akhirnya dia terbangun dari komanya dan berterima kasih kepada Nick. Tyler menganggap hubungan mereka hanya sekedar profesional, tapi Nick benar-benar peduli padanya. Cerita kemudian membawa kita ke Georgia. Seorang pemimpin geng terkenal yang bernama Surab yang baru saja mendapatkan informasi bahwa masa tahanan adiknya yang bernama David telah diperpanjang selama 10 tahun karena telah melakukan kejahatan berat. Surab geram dan memanggil gubernur. Dia mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap keputusan gubernur yang menandatangani perpanjangan hukuman David. Diliputi amarah, Surab menusuk leher gubernur dengan linggis. Para pengawalnya juga mengalami nasib yang mengerikan. Kembali ke Tyler yang akhirnya keluar dari rumah sakit. Nick dan Yas membawa ke sebuah rumah peristirahatan di Austria. Tyler akan pensiun. When are we going to see you again? Then we have something to celebrate. Enjoy retirement. Sejak hari itu, Tyler mulai tenang dalam kehidupan barunya. Pergi ke pasar, memancing, nonton TV dengan hewan peliharaannya. Hingga suatu hari, Tyler dikunjungi oleh seorang pria misterius yang menawarkan pekerjaan. Tyler menolak, namun ketika mendengar yang memberi pekerjaan itu mantan istrinya, akhirnya Tyler setuju. Mantan istri Tyler yang bernama Mia meminta bantuannya untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Getevan dan kedua anaknya, Nina dan Sandro. Ternyata Getevan adalah istrinya David, adik dari Surab, kelompok geng terkenal yang dijuluki Nagasi. David menggunakan pengaruhnya dengan membawa istri dan kedua anaknya ke dalam penjara. Getevan bosan dengan perilaku egois David. Sebagai seorang ayah, seharusnya David memberikan kehidupan normal kepada anak-anaknya. Air mata Getevan mengalir deras di matanya. Dia tersiksa melihat kedua anaknya yang harus hidup dan tumbuh besar di dalam penjara. Ia ingin bebas dari tempat itu, sehingga ia pun meminta bantuan Mia untuk mengeluarkan dari penjara. Pria misterius itu memberi Tyler waktu 6 minggu untuk mempersiapkan diri. Secara singkat, Tyler mempersiapkan fisiknya agar kembali normal. Saatnya Tyler menghubungi Nick dan memberitahukan bahwa ia akan kembali ke lapangan. Ada alasan penting di balik keputusannya itu. Tyler menyelinap ke penjara dengan bantuan sipir yang disuap. Sementara Nick dan Yap menunggu di luar penjara. Tyler hanya punya waktu 5 menit untuk menyelamatkan Getevan dan anak-anaknya. Semuanya berjalan lancar, sampai boneka Nina tidak sengaja jatuh yang membuat para tahanan terbangun. Para tahanan mulai mengamuk dan menyerang Tyler. Namun Tyler bisa dengan mudah menghadapi mereka. Tyler menerima instruksi dari Yas agar keluar melalui ventilasi kecil. Sandro dan Nina sudah diangkat. Tiba-tiba David meluncurkan serangan. Duel berlangsung cukup sengit hingga akhirnya Tyler dan Getevan berhasil menghabisi David. Situasi di luar semakin sulit. Nick memutuskan untuk membawa anak-anak ke tempat yang aman. Sementara Tyler dan Getevan melalui jalan lain. Tyler terus berjuang di tengah-tengah tahanan yang marah. Tyler hampir keluar dari penjara, namun seorang napi memukulnya dari belakang. Tyler hampir tidak sadarkan diri.
namun dia berhasil menyerang dan menyelenyapkan sisanya. Setelah lolos dari penjara, Tyler dan Ketivan dengan sigap memasuki mobil anti peluru. Sayangnya para anggota Nagasi sudah menunggu di luar untuk melenyapkan Tyler. Kejar-kejaran yang penuh aksi tak terhindarkan lagi. Drive. Keep those bikes off me. Tyler dan timnya berhasil menumbangkan sebagian besar dari mereka. Tyler menggunakan kereta untuk melarikan diri. Tyler segera merawat luka di tangan Nina. Kelompok Nagasi dengan gigih terus mengejarnya menggunakan helikopter dan persenjataan canggih. Mereka berhasil menyusup ke kereta. Nick dengan ganas memberi perlawanan. Di saat yang sama, Tyler menghabisi anggota Nagasi yang mendekati Ketivan dan anak-anaknya. Setelah itu, Nick dan Tyler kembali diserang dari sisi depan yang menyebabkan rem keretanya menjadi rusak. Bergegas melindungi diri sebelum akhirnya tabrakan pun terjadi. Semua orang selamat dari cobaan itu. Karena alasan tertentu, Sandro menuntut untuk melihat ayahnya. Dia masih percaya David adalah ayah yang baik. Namun ia terkejut ketika mengetahui sang ayah telah mati dan saat ini mereka sedang bersama pembunuh ayahnya. Ketivan berusaha menenangkan Sandro, namun Sandro terlanjur marah tanpa mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang jahat. Di tempat lain, Surab mengunjungi kamar mayat tempat saudara laki-lakinya terbaring tak bergerak. Perjalanan sulit di masa kecilnya, hingga ia jadi kepala geng Nagasi membanjiri pikirannya. Sementara itu, Tyler dan anggota kelompok lainnya berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah persembunyian mereka yang ada di Wina, Austria. Sandro yang mengidolakan ayahnya diam-diam menghubungi pamannya dan memberitahukan lokasi mereka saat ini. Surab dengan cepat mengarahkan pasukan untuk menuju ke Austria dan langsung mengepung mereka di dalam gedung. Polisi yang mencoba memberi bantuan pun mereka serang. Dalam situasi tegang itu, Sandro meninggalkan keluarganya untuk mencari Surab. Yas yang melihatnya langsung mengejar Sandro sendirian. Sementara yang lainnya mencoba mencari jalan lain untuk kabur. Sandro mencapai mobil Surab dan memilih untuk memihak kepada pamannya. Baku tembak sengit terjadi antara Yas. Nick membantu adik laki-lakinya itu, meskipun dia sendiri terluka. Di saat itu, Tyler dan timnya berencana merebut helikopter Surab yang ada di atas gedung. Pasukan Nagasi sudah bersiap menyambut mereka. Surab juga bergegas menyusul. Semuanya berjuang melawan beberapa musuh sekaligus hingga Yas terluka cukup parah. Di waktu yang sama, Nick yang pingsan dan hampir jatuh dari lantai 50. Tyler dengan cepat menggenggam tangannya. Tiba-tiba Surab muncul dengan cepat menembak tangan Tyler dan berniat membunuh Nick. Untungnya Nick menembak kacanya di bawah kaki Surab. Kemudian Tyler melemparkan Nick dan menyuruhnya menyelamatkan Ketivan dan Nina.
Mereka bertemu dengan Yas yang sudah terluka sangat parah dan bersama-sama bergegas menuju helikopter. Di saat yang sama, Tyler terlibat dalam duel brutal dengan Surab. Tyler berhasil menjatuhkannya. Surab bangkit lagi dan menuju atap. Di sana dia berhasil menembak Yas tepat sebelum tim itu masuk ke dalam helikopter dan kabur. Dalam perjalanan, nyawa Yas tidak terselamatkan. Nick merupakan salah satu orang yang paling terluka atas kematian Yas. Akhirnya mereka tiba di rumah peristirahatan Tyler. Nick tetap sibuk oleh kesedihan karena kehilangan saudara satu-satunya. Tidak lama kemudian Mia, mantan istri Tyler, datang untuk menjemput adiknya. Dalam kesempatan itu, Tyler dengan tulus meminta maaf kepada Mia. Tyler bingung dan menyesali keputusannya karena telah meninggalkan Mia dan anak mereka. Beberapa saat kemudian Surab menghubungi Tyler untuk negosiasi. Surab menyuruhnya untuk bertemu di bandara terdekat tempat dia menyandera Sandro. Tyler menyarankan Nick untuk menjaga Mia. Tyler menyiapkan senjatanya, bersiap memulai misi ini sendirian. Open the door. Open the door! Setibanya di lokasi, Tyler segera menembaki semua pasukan Surab hingga tak tersisa. Surab membawa Sandro ke dalam gereja. Tyler mengetahui bahwa Sandro disandera oleh Surab yang telah memakaikan rompi bom ke tubuh anak itu. Tyler dalam dilema, karena tombol peledak ada di tangan Surab. Surab memaksa Sandro untuk mengambil pistol Tyler dan membidiknya. Sebelum Surab membunuhnya, Nick tiba-tiba datang sehingga Sandro mendapatkan kesempatan untuk melepaskan diri. Sementara Nick terluka akibat tembakan. Surab dan Tyler terlibat dalam pertarungan ganas menggunakan apapun yang mereka temukan. Sandro melepaskan bom darinya dan menyerahkan kendali kepada Nick. Nick kemudian menonaktifkan bom tersebut. Tyler berhasil mengalahkan Surab, meskipun dia sendiri hampir kehabisan tenaga. Tyler membunuhnya dengan satu tembakan. Tak lama kemudian polisi tiba. Tyler dan Nick resmi ditahan dan dipenjara. Suatu hari Mia mengunjungi Tyler untuk mengucapkan terima kasih sekaligus menyampaikan berita bahwa Ketivan, Nina, dan Sandro telah berada di tempat yang aman. Mia juga memberitahu Tyler bahwa putra mereka tidak pernah membencinya. Hal yang diingat oleh putranya adalah Tyler pergi bukan meninggalkannya, tetapi Tyler pergi untuk menyelamatkan orang lain. Bahkan sebelum meninggal dunia, putranya sangat ingin seperti Tyler. Di adegan terakhir, Tyler dibawa ke sebuah tempat rahasia untuk bertemu dengan seseorang pria misterius yang telah diutus oleh Mia. Dia mengusulkan untuk membebaskan Tyler dan Nick jika mereka bersedia melakukan misinya. Setelah menyatakan tujuannya, pria misterius itu pergi tanpa mengungkapkannya namanya atau rincian misi lebih lanjut. Film diakhiri dengan akhir yang penuh teka-teki. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Salam.